Selamat pagi, selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. Banyak agent pengen jadi kaya raya di bisnis agent properti, tetapi mereka tidak bisa mencapainya. Apa rahasianya? Nah, apabila Anda menjadi seorang yang kaya raya dari bisnis agent properti, seorang yang sangat luar biasa, seorang yang sangat dicari, maka Anda harus menjadi champion listing agent. Pertanyaannya adalah, mengapa Anda harus menjadi champion listing agent? Jadi sebelum saya membahas ini, saya mendefinisikan dulu apa sih champion listing agent itu. Champion listing agent adalah agent properti yang berhasil mendapatkan kontrol listing atau eksklusif listing dalam jumlah yang cukup lumayan dan harganya juga sellable. Dan agent tersebut biasanya sangat kuat membranding namanya di area tertentu. Maka dari itu mereka disebut champion listing agent. Tetapi fakta yang cukup mengenaskan adalah hanya 1% agent properti yang ada di Indonesia, hanya 1% yang sukses menjadi champion listing agent. 99% sisanya itu hanya menjadi agent properti biasa. Mereka melisting secara biasa, mereka tidak menjadi champion. Sehingga akhirnya banyak dari agent properti tersebut itu tidak bisa kaya. Biasanya champion listing agent itu karena track record dia dalam menjualkan properti sangat luar biasa, sehingga dia menjadi orang-orang atau profesi atau agent properti yang dicari oleh banyak orang, sehingga dia akan mendapatkan banyak referensi dari kliennya. Jadi klien-klien banyak nyari champion listing agent karena kemampuan mereka di dalam menjual properti. Banyak orang kesulitan jual properti. Saya di lapangan seringkali melihat pemilik properti, penjual properti itu kadang 3 tahun propertinya tidak laku-laku. Bahkan ada yang ekstrim sampai 5 tahun. Nah, mereka itu sangat butuh bantuan kita, agent properti, untuk membantu mereka menjualkan properti mereka. Nah, biasanya champion listing agent ini, begitu dia berhasil menjualkan properti, maka kliennya akan mereferensikan ke relasi mereka. Sehingga akhirnya champion listing agent itu biasanya menjadi magnet uang di bisnis properti. Jadi kalau Anda misalnya di bidang kedokteran nih, ada dokter-dokter spesialis tertentu, itu kadang kalau kita datang ke mereka, itu kita bisa mengambil antrian yang sangat panjang. Bahkan kadang kita bisa diperiksa jam 12, jam 1 malam. Nah, champion listing agent kira-kira bakal seperti itu. Jadi Anda bayangkan, Anda sebagai champion listing agent, orderan begitu banyak, ya kan? Uangnya ada nggak? Pasti ada jawabannya. Nah, tetapi lucunya banyak agent properti yang takut untuk menjadi champion listing agent karena alasan yang simple. Mereka takut dikejar oleh vendor. Seringkali saya bertanya dengan marketing, kenapa sih kok kamu lebih memilih ngerjakan buyer daripada ngerjakan listing? Iya Pak, kalau buyer saya tidak dikejar-kejar, saya yang mengejar mereka. Tetapi kalau kita bekerja pada listing, kita menjadi champion listing agent, itu saya selalu dikejar vendor, ya kan? Vendor selalu bertanya kapan properti saya laku, dan itu membuat saya sangat stres. Nah, alasan ini sangat klasik bagi kebanyakan agent properti. Jadi banyak agent properti tidak berani untuk melakukan yang namanya komitmen dengan vendor. Mereka biasanya melisting hanya per telepon, Pak boleh saya pasarkan rumah Anda? Oke, boleh. Dan akhirnya dengan hanya
melalui telepon, mereka tidak bertatap muka, mereka memasarkan listing itu. Dan akhirnya apa? Agent tersebut tidak bisa konsisten di dalam closing. Sesekali closing, yes, tetapi tidak bisa menjadi magnet uang di bisnis agent properti. Jadi 15 tahun pengalaman saya di properti, saya mengamati, saya mempelajari, biasanya yang penghasilannya 1M ke atas itu pasti mereka adalah champion listing agent. Listingan mereka banyak, eksklusif, dan sellable. Jadi ini adalah satu syarat yang mutlak apabila Anda mau sukses di bisnis agent properti ini. Pressure, stres adalah sebuah bagian menuju kesuksesan di bisnis agent properti. Jadi kalau kita sudah megang listing secara eksklusif, pressure itu pasti ada. Kita pasti dikejar oleh vendor. Mereka bertanya, kapan properti saya laku? Bagaimana perkembangannya? Hal itu pasti terjadi. Jadi bagi saya, tekanan, stres itu adalah bagian dari bisnis ini. Jadi saya menganalogikan lagi seperti ini. Apabila Anda seorang agent properti yang bergerak di primary, apabila Anda hanya jualan biasa, bisa kaya nggak? Nggak bisa. Bisa kaya apabila Anda menjadi lead agent atau eksklusif agent. Nah, sama seperti halnya di secondary. Apabila Anda mau kaya, Anda harus bisa menjadi champion listing agent. Itu syarat mutlak. Oke. Nah, semoga konten hari ini bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa subscribe di channel ini supaya Anda mendapatkan konten-konten yang berguna bagi bisnis properti Anda. Thank you.